Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas S1 Fisioterapi 32 dengan NIM 19103010125. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran fisioterapi pada pasien yang mengalami combustion atau luka bakar. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa peran fisioterapi pada pasien luka bakar atau combustion. Nah, peran fisioterapi itu adalah untuk mengembalikan fungsi fisiologis dari pasien dan fungsi gerak pasien yang karena itu rata-rata orang yang mengalami luka bakar pada tubuhnya itu maka orang itu akan berhati-hati dalam bergerak, bahkan sampai tidak dapat digerakkan karena adanya nyeri atau apapun itu, dengan didiamkan dengan niatan supaya tidak bertambah parah lukanya, namun di sisi lain itu malah bisa menyebabkan terjadinya kekakuan otot dan bahkan bisa saja sampai tidak dapat digerakkan. ROM-nya itu juga menjadi terbatas. Nah, di sini saya akan membuat manajemen fisioterapi berdasarkan skenario yang telah saya buat. Berikut ini adalah skenario yang saya buat. Nah, sebelum kita melakukan tindakan intervensi fisioterapi, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu nih kondisi pasien supaya tidak terjadi kontraindikasi nantinya. Contohnya seperti kita melihat derajat luka yang terjadi pada pasien, sehingga kita dapat memberikan intervensi yang tepat atau cocok. Nah, sesuai skenario yang telah saya buat tadi, pasien itu mengalami luka derajat 2. Setelah itu, kita lihat kembali apakah lukanya itu terdapat odem atau bengkak, kemudian lalu apakah masih berair atau sudah mengelupas seperti itu. Nah, sembari kita melakukan observasi kepada pasien, kita juga bisa melakukan tanya jawab atau mengobrol dengan pasien sekreatif kita, supaya pasien itu tidak merasa jenuh dan sebisa mungkin kita itu membuat pasien itu nyaman kepada kita. Nah, selanjutnya kita cek dulu lingkup gerak sendi pasien, apakah dapat melakukan fleksi ekstensi maupun rotasi. Kita cek apakah ada keterbatasan ROM atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui ROM pada pasien, nah jika ROM-nya itu kurang, kita bisa memberikan intervensi untuk mengembalikan atau menambahkan ROM-nya tadi. Misalnya pada pasien mengeluhkan selalu nyeri saat melakukan fleksi elbow. Nah, kita berikan edukasi bahwa jika pasien tidak menggerakkan tangannya ke arah fleksi elbow, maka itu tidak akan sembuh karena tidak digerakkan tadi. Nah, kita ngomongnya itu harus dengan bahasa yang halus dan sopan tentunya. Nah, kita berikan pengertian supaya pasien itu mau melatih untuk menggerakkan tangannya secara perlahan. Nah, selanjutnya kita lakukan intervensi. Sebelumnya kita berikan breathing exercise supaya pasien tidak tegang. Selanjutnya, jika pasien sudah rileks, kita berikan latihan kepada pasien untuk melakukan stretching yang mudah dan dapat dilakukan di rumah untuk menggerakkan ototnya supaya tidak kaku atau spasme. Lalu kita berikan penguatan otot pada pasien. Kita berikan exercise pada daerah yang mengalami penurunan ROM dan fungsionalnya. Di sini kita sebagai fisioterapis juga sebagai fasilitator pasien, karena stretching tadi itu full gerak aktif dari pasien sendiri. Untuk dosis latihannya kita berikan yang rendah terlebih dahulu dan kita naikkan setara dengan perkembangan pada pasien. Nah, dalam meningkatkan dosis ini, fisioterapi juga melakukan evaluasi pada pasien. Nah, di sini kita lihat bagaimana nih perkembangan
dan progres latihan pasien dengan intervensi dan latihan yang kita berikan. Jika tidak ada perubahan, kita bisa melakukan intervensi dan latihan yang lain. Nah, untuk peran fisioterapi yang terakhir ini adalah edukasi kepada pasien. Kita dapat memberitahu kepada pasien dan keluarga pasien bahwa latihan yang diberikan atau intervensi yang dilakukan fisioterapis tadi itu dapat dilakukan di rumah, tentunya dengan pengawasan keluarga supaya dapat mengontrol kondisi pasien dan dapat mempercepat kesembuhan pasien. Nah, hal yang harus ditekankan fisioterapis kepada pasien adalah di rumah harus sering-sering melakukan exercise maupun stretching. Kita juga berikan alasannya supaya pasien itu mau melakukan exercise dan stretching yaitu untuk mempercepat kesembuhan pasien itu sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya adalah video ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.